Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Nah, sekarang dinamika politik yang sedang terjadi terhadap Pak Paulus Waterpauw ini bagaimana sampai bisa terjadi, lalu semua itu bisa berubah. Oh iya, ya namanya politik ya. Jadi namanya politik itu sebagai bagian dari science of. Jadi beda dengan science earth. Kalau science earth itu artinya ilmu matematika yang tingkat kepastian, validitas nilai kebenaran itu sepasti-pastinya 2 kali 2 4 itu sudah pasti. Tapi kalau ilmu politik itu kajian sosial, karena itu dia sulit sekali untuk menebak setepat-tepatnya, selalu bisa berubah setiap detik, setiap jam, setiap hari, dan setiap individu, tempatnya, waktunya. Itulah karena itu disebut dengan science of, ilmu yang sangat lembut, tingkat ketepatannya sangat sulit sekali untuk ditebak menjadi setepat-tepatnya. Tingkat validitas nilai kepastiannya itu sulit sekali diukur. Nah, kelihatannya terkait dengan kakak besar ya, saya biasa sebut kakak besar, beliau adalah senior saya, kakak Paulus Waterpauw atau kakak PW, sudah melakukan sosialisasi dan sudah diharapkan menjadi terbentuk tim, belanja masalah dan lain sebagainya, terus stiker, pamflet semua tersebar di mana-mana. Kemudian juga rekomendasi ketum dari Golkar juga sudah siap untuk menyerahkan. Ternyata peta ini berubah. Nah, ini ada indikasi kelihatannya di sana bermain. Artinya di tingkat orang yang paling tertinggi di dalam Republik ini ada arahan khusus. Dan itu menurut hemat saya itu bukan berarti apa, tetapi memang beliau satu-satunya jenderal bintang 3 dari Papua yang paling pertama ya. Dan karena itu saya yakin persis karena beliau juga sebagai Komjen Pol, yaitu Komisaris Jenderal bintang 3, pernah menjabat menjadi Kabar Eskrim Mabes Polri. Kemudian beliau juga pernah menjabat setingkat menteri untuk perbatasan dan kawasan terluar se-Indonesia di pusat. Karena itu tentu saja berdasarkan pengalaman kebutuhan, negara merasa perlu beliau disimpan untuk masuk dalam jajaran kabinet Pak ya, Prabowo Gibran. Karena itu kita yang tadinya menjadi tim dan sudah bekerja tidak perlu juga merasa apa, tetapi kita memperhatikan bahwa tingkat intervensi yang begitu tinggi dan besar dari pusat ke Papua ini begitu sangat menghegemoni, sehingga ada tingkat-tingkat tertentu yang mereka bermain dan terlihat sekali. Memang terus terang kalau secara jujur saya mau sebut, pernah Profesor Dr. Azumardi Azra, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pernah mengingatkan Kemendagri kala itu Pak Tito Karnavian, karena beliau lakukan beberapa revisi, datangi DPR RI untuk merevisi beberapa pasal, yaitu bahwa reformasi semangat tahun 99 pasca Orde Baru Soeharto itu diharapkan dengan terjadinya desentralisasi, tetapi kemudian resentralisasi mulai terjadi. Ada khusus untuk Papua ini, walaupun statusnya otonomi khusus, tapi tingkat intervensi atau mendikte pusat ini cukup besar. Ini yang kita hadapi dan itu yang sedang berjalan. Terlepas dari wacana debatable ini, saya merasa perlu bahwa saya harus menyampaikan bahwa itu memang ada tingkat kebutuhan rakyat Papua yang mungkin untuk pemerintah berencana untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ini biar berjalan baik di Papua, sehingga memang ada hal-hal tertentu, pasal-pasal tertentu kesepakatan Undang-Undang Otsus Papua dengan pemerintah pusat itu seringkali diperbaiki, diintervensi di tengah jalan. Itu yang sedang terjadi. Jadi
fenomena yang saat ini sedang terjadi untuk Provinsi Indo Papua, Provinsi Papua, memang Pak Jenderal Kapolda sekarang, Pak Matius Fahiri, dipersiapkan untuk melaksanakan kelanjutan pembangunan di Provinsi Indo sebagai bagian dari program pusat. Itu jadi saya pikir kita semua harus menerima ini, tidak perlu kaget, dan itu hal yang biasa dalam politik. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kami rakyat masyarakat Papua dan rakyat Nusantara, mereka sudah mengetahui dan mereka sudah senang dan sudah sosialisasi bahwa Pak Paulus Waterpauw sudah harapan besar dia maju, tapi bisa terjadi. Ini yang kami akan. Iya, dalam politik tidak ada yang pasti, selalu bisa berubah setiap detik, setiap jam, dan itu sesuai dengan kebutuhan. Saya pikir apa yang sudah ada ini kita ikuti saja. Kalau politik selalu mencair ya, jadi kita tidak bisa langsung saya pikir itu suatu hal yang biasa. Terima kasih, itu saja menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.